Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Hadi Rahmansyah dari kelas 11 IPA 1. Ini saya akan menerangkan tentang Kadaigaku yang disebut dengan Akademi Kedokteran. Kadaigaku ini tuh pada tahun 1942, NIAS di Surabaya dan Stovia di Jakarta ditutup oleh pemerintah Jepang. Terus pada tahun 1943, pemerintah Jepang membuka lagi sekolah dokter dengan menggunakan GAS di Jakarta dan mengganti namanya menjadi Ikadaigaku yang terdiri dari gabungan mahasiswa GAS dan NIAS dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Tahun 1945, kekuasaan Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, Ikadaigaku ini akhirnya diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan diganti namanya menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia. Tahun 1946, itu ada terjadi perang kemerdekaan sehingga Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia terpaksa mengungsi bersama pemerintah Republik daerah. Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia dipencar tempatnya di Jakarta, Solo, Klaten, dan Malang. Yaitu sebagai tindakan persiapan terhadap kemungkinan agresi Belanda. Pada tahun ini juga, pada tahun 1946, pemerintah Belanda mendirikan Nu Universiteit van Indonesia, dan itu diantaranya itu adalah Geneeskundige Fakulteit di rumah sakit ini Jakarta dengan 128 mahasiswa, yaitu diantaranya ada 63 orang Cina, 63 orang Belanda, dan 2 orang Indonesia. Di tahun 1947 ini, perguruan tinggi kedokteran cabang Malang ditutup dan diikuti dengan cabang Solo, Klaten tahun 1948. Pada di tahun 1948 ini, pemerintah Belanda membuka kembali Fakulteit der Geneeskunde dengan cabangnya di Surabaya pada tanggal 1 September 1948. Nah, Fakulteit der Geneeskunde itu cabang Surabaya yang dibuka pada tahun 1948 ini baru dimulai dengan tingkat persiapannya. Namun, pada tahun 1951 telah lengkap sampai tingkat 7 dengan cara menerima mahasiswa X, KS sebelum perang yang sudah duduk di tingkat atas. Nah, tahun 1948 ini, pemerintah Fakultet der Geneeskunde itu di Surabaya dijabat oleh Profesor A.B. Burglever Fortune, seorang ahli ilmu hewan dan genetika. Di tahun 1949, Profesor A.B. Burglever Fortune diganti oleh Profesor Dr. G.M. Strief, yaitu seorang ahli ilmu faal dan biokimia. Tanggal 29 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatannya ke pemerintah Republik Indonesia. Itu termasuk Fakultet der Geneeskunde di Jakarta dan Surabaya. Dan pada saat tahun 1950, tepatnya di tanggal 1 April, Profesor Dr. G.M. Strief menyerahkan jabatan Ketua Fakultet der Geneeskunde pada Profesor Dr. Motschaf. Selanjutnya, nama Fakultet der Geneeskunde diganti namanya menjadi Fakultet Kedokteran di Jakarta dan cabangnya Fakultet Kedokteran di Surabaya. Dengan demikian, pemerintah Republik Indonesia mempunyai 3 fakultas kedokteran, yaitu ada di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, atau yang di ininya Universitas Gadjah Mada, termasuk fakultas kedokteran yang telah didirikan pada tahun 1949. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrana Nugraha Rizqullah dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Bandung Kogyo Daigaku. Selamat menyaksikan. Bandung Kogyo Daigaku merupakan sekolah tinggi teknik yang berada di Bandung. Sekolah ini dibuka pada tanggal 1 April 1944 oleh pemerintah Jepang. Pada awalnya sekolah ini bernama Technisch Hogeschool T Bandung atau disingkat TH. Sekolah ini dibuat oleh Belanda pada tanggal 3 Juli 1920.
Sekolah ini dibangun karena pada saat itu Belanda kekurangan tenaga kerja teknis, sedangkan untuk mendatangkan tenaga kerja teknis dari luar negeri membutuhkan biaya yang sangat mahal. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya sekolah ini sempat vakum karena pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Pada saat awal pemerintahan Jepang, sekolah ini tidak berjalan. Walaupun pihak TH sudah meminta agar kegiatan perkuliahan bisa berjalan kembali, namun tetap ditolak. Akhirnya melalui upaya warga Jepang yang bermukim di Indonesia tercapai kompromi. Saat itu hanya diizinkan kegiatan penelitian di laboratorium saja. Komunitas laboratorium tersebut dinamakan Institute of Tropical Scientific Research atau Lembaga Penelitian Ilmiah Tropis yang diawaki oleh banyak staf Akademi TH Bandung. Bandung Kogyo Daigaku membuka 3 fakultas, yaitu Teknik Sipil, Teknik Kimia, Listrik, dan Mesin. Lama studi untuk menjadi insinyur adalah 3 tahun, mengikuti kurikulum yang diterapkan di Tokyo Kogyo Daigaku pada masa itu. Akhirnya, pada bulan Agustus 1945, sekolah ini diambil alih oleh para pemuda dan insinyur, dan mengubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung, atau STT. Di tahun 1946, STT Bandung dipindahkan ke Yogyakarta dan menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sebagai gantinya, didirikanlah Universiteit van Indonesia dengan Fakultet van Technische Wetenschap oleh Nica di lokasi yang sama. Kemudian, Fakultet van Technische Wetenschap diubah menjadi Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia pada tanggal 2 Februari 1950. Saat ini, sekolah tersebut dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya ITB pada tanggal 2 Maret 1959. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi adalah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal di Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI. Masyumi pada awalnya didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI atau Majlisul Islami A'la Indonesia karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern. Sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Serikat Indonesia atau PSII dan Partai Islam Indonesia atau PII. Selain itu, Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam perkotaan dengan para kiai di perdesaan. Para kiai di perdesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh maupun tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, akhirnya Jepang mendirikan Masyumi. Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai, namun merupakan federasi dari 4 organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian abadi pada tahun 1947. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU Kiai Haji Hashim Asy'ari terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi, dan karenanya keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari.
Nahdlatul Ulama kemudian keluar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergeseran politik di antara kaum intelektual yang ingin melokalisasi para kiai NU pada persoalan agama saja. Hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasang surut secara politis dan sempat merenggang pada pemilu 1955. Muhammadiyah pun melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi menjelang perbubaran Masyumi pada tahun 1900. Pada 1960, sejumlah pimpinan Masyumi turut terlibat pemberontakan saat pemerintahan Orde Lama melawan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap terlibat sebagai kelompok pemimpin gerakan pemberontakan PRRI di Padang. Namun Partai Masyumi menolak untuk menyalahkan gerakan ini, sehingga Masyumi dibubarkan paksa dan para anggota senior termasuk Buria Hamka turut dipenjara karena dianggap terlibat dalam pemberontakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Puspita dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan Keimen Bunkei Sidoso, yaitu adalah organisasi sosial budaya saat pendudukan Jepang. Keimen Bunkei Sidoso ini adalah sebuah organisasi di bawah naungan Sendenbu. Keimen Bunkei Sidoso bergerak di dalam 5 bidang kesenian, yaitu kesusastraan, lukisan, musik, sandiwara, dan juga film. Keimen Bunkei Sidoso ini berdiri pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta dan dijadikan sebagai pusat kegiatan kebudayaan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Keimen Bunkei Sidoso. Yang pertama, melakukan upaya pengenalan musik bende Jepang, musik yang berindikasi lagu Jepang orisinil dan propaganda di berbagai tempat publik, khususnya sekolah, tempat kursus, dan pertemuan organisasi. Yang kedua, melakukan kegiatan intensif dalam penayangan film propaganda dengan alasan utama efisiensi dan efektivitas upaya propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Yang ketiga, memberlakukan seni tradisional keliling di setiap distrik guna memberikan pencerahan akan perihal perang kepada berbagai segmen kalangan pribumi. Yang terakhir, berusaha mendirikan dengan tegas 12 bioskop di Jawa Barat, 3 di Jawa Tengah, dan 9 di Jawa Timur, sebagai bioskop khusus pemutaran film ataupun dokumenter propaganda. Tujuan Jepang mendirikan Keimen Bunkei Sidoso adalah yang pertama, membangun kebudayaan Timur demi kejayaan bangsa Asia Timur Raya. Yang kedua, menjadi alat organisasi propaganda untuk gerakan Asia Timur Raya. Yang ketiga, memajukan kebudayaan Indonesia dan mengasah keterampilan dan memperluas wawasan kesenian bangsa Indonesia. Manfaat dari Keimen Bunkei Sidoso ini adalah yang pertama, menyediakan tempat untuk latihan melukis bersama-sama dengan penduduk pribumi. Yang kedua, menyediakan tempat untuk pameran bersama. Yang ketiga, memberikan biaya untuk pameran keliling di kota-kota besar di Indonesia dengan menyediakan hadiah atau penghargaan untuk lukisan yang dianggap baik kepada bangsa pribumi. Yang keempat, menyelenggarakan kursus menggambar secara teknik akademis yang pelatihnya dipilih oleh Keimen Bunkei Sidoso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Rido, kelas 11 IPA 1. Saya akan mempresentasikan Keimen Bunkei Sidoso atau organisasi kebudayaan. Di materi ini ada 4 step, yaitu step pertama latar belakang, step kedua rencana kerja, step ketiga pelukis Indonesia, dan step keempat dampak organisasi. Step pertama, latar belakang.
Pemerintahan Jepang di Hindia Belanda di tahun 1943 mendirikan sebuah pusat kebudayaan yang disebut Keimin Bunkashi Doso atau yang disingkat KBS. KBS khususnya bekerja untuk mengasah keterampilan dan memperluas wawasan kesenian bangsa Indonesia. Lembaga ini menawarkan kebijakan yang kompleks dan tendensius membangun kebudayaan timur untuk memajukan bangsa Asia Timur Raya, yang ujungnya adalah untuk mencapai kemenangan terakhir dalam peperangan. Step kedua, rencana kerja, memberikan biaya untuk pameran Indonesia keliling di kota-kota besar di Indonesia dengan menyediakan hadiah atau penghargaan untuk lukisan yang dianggap baik dan menyelenggarakan kursus menggambar secara teknis akademis dengan pengasuh yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah Basuki Abdullah. Menyediakan tempat untuk latihan melukis bersama, menyediakan tempat untuk pameran bersama. Step ketiga, pelukis Indonesia. Para pelukis Indonesia yang tercatat dalam KBS adalah Emeria Sunasa, Heng Ngantung, Agus Jaja Suminta, Kartono Yudokusumo, Dullah, Basuki Rosobowo, dan S. Tutur. Nama terakhir ini amat dikenal sebagai pembuat poster yang aktif dan baik, sehingga kelak kemudian hari namanya diabadikan sebagai nama trofi untuk hadiah bagi para pencipta poster terbaik pada Festival Film Indonesia. Step keempat, dampak dan akhir organisasi dampaknya. Dampaknya yaitu selama masa penjajahan Jepang yang singkat dan berat itu, dunia seni lukis Indonesia justru memperoleh peluang berkembang. Dalam 3,5 tahun diselenggarakan puluhan pameran yang berlangsung meriah di tempat khusus atau hanya di pasar malam Rakutenchi, dan biasanya disertai pemberian penghargaan seni lukis terbaik. Dan akhirnya adalah pada tahun 1945 Keimin Bunkashi Doso dibubarkan bersama dengan runtuhnya pendudukan Jepang di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parvi adalah salah satu organisasi yang menaungi para artis regional maupun artis nasional yang berpusat di Jakarta. Banyak di antara kalangan artis nasional yang bergabung di organisasi ini. Parvi atau Persafi ini juga merupakan suatu organisasi profesi keartisan film Indonesia yang menjadi wadah bagi para seniman seni peran film. Parvi turut membina kemampuan profesi anggota melalui pendidikan, melalui latihan maupun sarana lain yang menunjang kegiatan-kegiatan sosial yang mampu menjembatani hubungan para artis film dengan masyarakat. Keinginan para artis untuk membentuk organisasi profesi sudah ada sejak pada tahun 1940. Saat dibentuk SARI atau Serikat Artis Indonesia, mereka yang menjadi anggota SARI adalah pemain sandiwara, penari, sutradara, penyanyi, hingga pelukis. Disingkat Parvi, organisasi ini didirikan pada tanggal 10 Maret 1956 dengan Ketua Umum Suryo Sumanto dan menjadi wadah tunggal bagi seniman-seniman film. Sebelum Parvi dibentuk, sejak tanggal 11 Agustus 1940 telah dibentuk Serikat Artis Indonesia atau SARI yang diketuai oleh Muhammad Sin. Lalu SARI ini yang beranggota tadi seperti pemain, pelukis, pemusik, penyanyi, penari, dan orang-orang yang berada di belakang kamera. Lalu ketika Jepang datang pada bulan Maret 1942, kegiatan SARI berhenti. Kemudian tanggal 17 Juli 1951 dibentuklah Persatuan Artis Film dan Sandiwara Indonesia yang disingkat Persafi. Tetapi organisasi ini hanya hidup sampai bulan September 1952 karena tidak mempunyai banyak kegiatan secara pasti.